Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita juga akan mendengarkan insight dari pengamat politik yang sudah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu Bang Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bang Ray Rangkuti. Pagi, Bung Ade. Ya, Bang Ray, ini tema editorial kita adalah jangan gaduh agar tidak lesu. Kita merefleksikan tahun politik 2019, ada Pilpres dan juga ada sejumlah peristiwa politik di 2019. Lalu kemudian kita juga ingin melihat 2020, kan ini juga ada banyak peristiwa politik. Bagaimana Anda melihat di 2019 merefleksikan peristiwa-peristiwa politik yang kemudian berkaitan dengan stabilitas ekonomi, lalu kemudian kita bisa melihat di 2020 seperti apa nanti? Saya kira kalau 2020 ini tantangan terbesarnya nanti adalah pilkada 2020 yang akan datang gitu ya. Dan jumlahnya tidak sedikit, itu hampir mencapai 170 daerah di seluruh Indonesia. Jadi sepertiga dari daerah kita boleh disebut melakukan pilkada pada tahun 2020. Sehingga dengan begitu tensi politik mungkin akan naik ya. Nah, kalau kita belajar dari Pilpres 2019 gitu atau pemilu 2019, hal yang paling utama mungkin yang perlu kita tekankan itu adalah jangan sampai ritme politik ya atau pelaksanaan politik atau penyelenggaraan politik itu dibumbui dengan persaingan yang tidak sehat, itu pertama. Yang kedua juga dibumbui dengan upaya-upaya yang memecah belah masyarakat kita melalui isu-isu yang bersifat sara begitu kira-kira. Jadi selama ritmenya dilakukan melalui mekanisme yang rasional ya, jual beli gagasan ya, dan seterusnya itu menurut saya sih nggak akan ada situasi yang yang mencekam begitu. Tapi kalau sampai masuk ke suasana yang yang bernuansa sara gitu, mungkin kita akan mengalami lagi ya situasi seperti Pileg atau Pilpres kemarin 2019 yang relatif memecah kita, bahkan mungkin membelah kita. Gitu. Baik, Bang Ray, setuju tidak kalau ada statement bahwa ya 2020 mungkin tensi politik tidak akan sepanas 2019? Setuju tidak Anda dengan statement seperti itu? Iya, kalau sebetulnya bukan setuju nggak setuju, cuma kalau dilihat dari indikasi-indikasi, indikator dan seterusnya itu pernyataan itu bisa benar ya. Gitu. Tetapi saya kira yang paling utama itu adalah selama partai politik ya bisa betul-betul menahan diri agar tidak sebut saja misalnya mempersoalkan yang tidak jadi soal kira-kira gitu ya, dan seterusnya itu saya kira tensi politik kita ini tidak akan terlalu tinggi gitu. Tapi kalau partai politiknya memang mempersoalkan yang tidak perlu disoalkan itu, ya apalagi dengan suasana yang lebih bersifat nyinyirisme, misalnya yang penting beda, misalnya seterusnya itu, gitu, ya bisa saja sedikit banyak akan menyumbang pada keriuhan politik 2016 yang akan datang. Baik. Bang Ray, kalau kita tadi Bang Ray kan fokus pada perhelatan politik Pilkada 2020, tetapi kemudian jangan lupa tahun depan itu kan akan dibahas undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang Pilkada, undang-undang MD3, undang-undang pemerintah daerah, plus juga kita akan membahas soal Omnibus Law, di mana semua maklum bahwa agenda legislasi biasanya akan terjadi menghangatnya suhu politik juga gini. Ini apa kemudian yang bisa Anda ulas dari hal ini? Saya kira kalau semua undang-undang itu tidak terlalu banyak mengundang perdebatan yang cukup tinggi gitu ya. Paling mungkin di Omnibus Law itu yang mungkin sedikit banyak akan mengundang gitu, tetapi perhatian publiknya juga menurut saya nggak terlalu tinggi gitu ya. Justru yang perlu kita cermati itu adalah kemungkinan dilaksanakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu amandemen yang berhubungan dengan dilakukan di amandemennya GBHN atau dimasukkannya GBHN di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Itu mungkin justru yang sedikit banyak akan menimbulkan perhatian ya cukup tinggi dari masyarakat, dari publik, yang bisa saja itu akan menimbulkan sedikit banyak keriuhan politik. Tapi kalau undang-undang partai politik, pemilu, macam-macam itu udah kelaziman sih itu direvisi gitu. Jadi nggak terlalu banyak membuat perdebatan gitu. Tapi kalau amandemen 1945
yang mungkin itu akan menyita perhatian masyarakat. Baik. Tapi overall berarti 2020 suhu Saya politik kira tidak masih akan aman 2020 aman ya? Iya aman. Oke. Mungkin tantangan terberatnya bukan 2020, di atas itu 2021. Kalau apalagi 2022 menjelang pilpres ataupun pileg 2024 yang akan datang. Itu sudah mulai itu panas-panas Sudah, lagi ya, Bang Rey. Akan ada ketidakpuasan ya. Baik. Tapi semua menurut saya masih dalam takaran yang pas. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Rey Rangkuti, pengamat politik, telah sharing insight-nya bersama kami di maksud kami di Editorial Media Indonesia. Tentu kalau Mas Kohar setuju tidak, artinya 2020 akan lebih stabil dibandingkan 2019 kemarin. Tantangan itu akan selalu ada. Jadi begini, terutama di bidang ekonomi memang itu tantangan sangat berat di 2020. Banyak yang menyebut bahwa akan terjadi resesi ekonomi. Di global, resesi global, lalu ada kelesuan global, dampak dari perang dagang yang masih belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, malah akan meluas, gitu kan. Beberapa negara sekarang sudah mulai memproteksi diri sendiri. Inggris keluar dari Brexit, keluar dari Uni Eropa dengan Brexitnya, dan itu semua akan berkelindan dengan isu-isu politik. Ketidakstabilan di bidang ekonomi akan bertambah parah kalau ada gangguan di bidang politik. Karena itu kita harus dari sejak dini itu betul-betul memberikan warning pada siapapun, pada masyarakat bahwa ini loh fokus utama kita di 2020 mestinya adalah bagaimana kita betul-betul membuat ekonomi menjadi tidak semakin parah sehingga target-target bisa tercapai. Paling tidak kita mempertahankan pertumbuhan 5%, meskipun tentu saja lebih berat daripada 2019. Tetapi prasyaratnya adalah apa? Prasyaratnya tadi aja, ada stabilitas politik yang terjaga. Politik dijalankan tetap dengan basis argumentasi, gagasan, demokrasi, apapun, sekeras apapun pertarungan wacana, tapi dia melalui sebuah diskusi yang argumentatif dan gitu. sehat begitu, dan sehat. Jadi tidak usah membuat sesuatu yang merusak yang sehingga menimbulkan terjadinya kegaduhan dan kekhawatiran. Nah, misalnya kayak Omnibus Law. Omnibus Law itu jangan dipandang remeh karena dia terkait juga dengan isu-isu ketenaga kerjaan dan multi stakeholder ini dan banyak isu ketenaga kerjaan ini belum apa-apa sekarang sudah mulai ada federasi buruh yang sudah akan mengancam akan melakukan demo besar-besaran menentang aturan-aturan dalam Omnibus Law. Gitu, belum dimulai, belum juga dimulai. 2020. Nah, ini kan sudah pemanasan. Mas Kohar, nanti kita akan bahas usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Anda bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung saja kita mengangkat sejumlah penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Editorial, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Edward, tanggapan Anda. Selamat menjelang tahun baru untuk bangsa Indonesia. Semoga tahun yang akan datang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kita melihat bahwa Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada posisi 5% di saat tertekan, di saat adanya kekacauan politik yang luar biasa terpolarisasi bangsa Indonesia. Ini suatu ujian yang membuat bangsa Indonesia menjadi kokoh. Sekarang kita mengharapkan seluruh bangsa Indonesia ini menyadari dengan jiwa nasionalisme bahwa mereka kepingin Indonesia ini maju. Jangan hal-hal yang tidak perlu dibikin kerusuhan karena pertumbuhan ekonomi akan lesu kalau masalah stabilitas tidak terjamin. Masalah proses hukum tidak ada terjamin. Padahal kalau hukum kita sudah jalankan dengan sebaik-baiknya. Cuma sekarang masalah stabilitas politik. Hal-hal yang tidak perlu yang terjadi di luar negeri nggak perlu kita campuri, seperti masalah ikhwirlah yang akan bikin kekacauan di mana akan jadi demo yang besar-besaran, akan macet. Itu yang pertama. Kedua, masalah jiwasraya, layan uangnya yang pemerintah tidak ikut, jangan diikut-ikutkan terlalu jauh sampai ke hal-hal pilpres kemarin diikutkan dalam
masalah Jiwasraya. Ini orang-orang tolonglah sadar bahwa Indonesia perlu dukungan, perlu Baik. kontribusi Anda untuk memajukan bangsa ini dengan pendapat-pendapat yang cerdas. Sehingga orang-orang yakin, mempunyai trust pada Indonesia untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Karena ini Ya. berdampak dominannya lapangan kerja bertambah, perekonomian tumbuh, Baik. rakyat akan sejahtera. Baik, Pak Edward di Curup, terima kasih. Itu tadi Pak Edward yang berkomentar tentang kita sudah lolos nih dari ujian terberat di 2019 dengan pertumbuhan ekonomi 5% itu sudah luar biasa. Kita akan ke penelpon berikutnya, ada Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi, Metro. Iya, silakan Pak. Ya, kita membutuhkan country risk kita yang rendah. Risiko orang berinvestasi di Indonesia ini yang rendah. Stabilitas politik, penegakan hukum, kepastian hukum, ya stabilitas ekonomi. Nah, saya melihatnya dari sisi stabilitas ekonomi. Politik sudah dijelaskan oleh Pak Rengkuti, Pak. Satu lagi itu ya sudah jelas sekali ya. Saya tambahkan dalam hal politik. Para ulama harusnya menyadarkan para elit-elit politik bahwa mereka berdosa mempolitisasi agama tadi. Mereka berdosa. Itu harus ditekankan terus para ulama, pada elit politik. Dari segi ekonomi saya mengharapkan sekali ya. Yang pertama itu pemerintah pada tahun 2020 nanti mencari investor atau pengusaha sebagai mitra usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi itu yang diutamakan dulu para investornya. Itu yang diutamakan dulu oleh para konglomerat tadi. Terus yang kedua, saya hanya mengharap para investor, para konglomerat itu dipancasilaiskan. Kenapa? 50 orang yang menguasai kekayaan Indonesia ini ada pada mereka. Sejarah rakyat Indonesia itu ada pada mereka. Terus selanjutnya, pemerintah harus menyadari bahwa setiap rupiah, tetesan rupiah keuntungan yang diambil oleh para konglomerat, oleh pada usaha milik negara ataupun para swasta, itu adalah bagian dari kesejahteraan rakyat yang mereka ambil sehingga rakyat menderita dengan harga yang mahal yang tidak terjangkau. Nah, terus selanjutnya, yang paling penting sekali lagi itu adalah kita mengharapkan sekali bahwa para konglomerat itu, para investor itu, ya, untuk menyadari bahwa mereka itu datang ke Indonesia ini bukan mencari keuntungan semata-mata, tapi adalah sebagai mitra usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang terakhir, badan usaha milik negara itu harus dikembalikan fungsinya sebagai agent of development plus profit optimal. Jadi jangan fungsinya sebagai orientasi pada profit oriented, jangan semata-mata itu. Kenapa? Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta itu adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Pasal 33 itu jelas sekali oleh Bung Hatta dijelaskan ya. Mudah-mudahan sekarang satu yang terakhir saya mengharapkan sekali yang terakhir Pak ya. Halo, ya, saya mengharapkan media tidak menjadi media untuk menampilkan narator-narator yang tidak bisa dipertanggungjawabkan narasinya, yang memecah belah bangsa ini. Ya, memberikan narasi-narasi yang menyesatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta yang memberikan wanti-wanti begitu untuk multi stakeholder dari media, BUMN dan juga ulama dan para pelaku ekonomi termasuk investor. Kita ke Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Mas Ade dan Bang Abdul Qahar. Baik, silakan Pak. Kegaduhan itu menunjuk kepada adanya disharmonis dan distabilitas gitu loh. Nah, kita supaya keadaan itu harmonis stabil, itu harus menumbuh kembangkan, memajukan apa yang dinamakan dengan harmonisasi dan stabilisasi. Istilah yang lama itu dinamis, stabilitas keamanan, pertahanan, keamanan, kemudian politik yang dinamis dan aktif gitu ya. Nah, untuk itulah maka saya cuma berasumsi bahwa kita harus berani meninjau kembali lah dan mengkritik sistem politik kita, sistem hukum dan sistem ekonomi kita. Sebab demokrasi kita ini demokrasi fungsional sekarang menurut pendapat saya. Tapi aneh, di mana rakyat milih langsung tapi diatur oleh partai. Nah ini, dan untuk itulah saya pesan kepada elit politik, elit partai, elit birokratik, untuk tidak bermain api letup, bermain air basah. Karena suatu sistem itu mesti berdiri di atas paradigma, dan paradigma akan mengalami anomali dan situasi krisis akan timbul kalau disharmonis dan
stabilitas itu terganggu. Ya. Saya kira itulah yang Baik, bisa Pak saya Ikhwan. sampaikan. Makasih. Terima kasih Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Silakan Pak Bambang, pendapat Ya, Anda. selamat pagi Metro TV, selamat pagi Selamat pagi, saudaraku Pak. bangsa Indonesia. Politik jangan gaduh agar ekonomi meningkat tumbuh. Kita semua merasakan bahwa di tahun 2019 ini atmosfer politik Indonesia tergolong sangat gaduh. Hal ini sangatlah wajar karena tahun 2019 ada agenda politik yang sangat besar yaitu pemilihan presiden dan Ya. pemilihan legislatif. Terlebih lagi Mas, bahwa Pilpres dan Pileg tersebut dilaksanakan secara serentak dan merupakan yang pertama kali di negara Indonesia ini. Kemudian begini Mas, titik puncak kegaduhan politik di 2019 terjadi di saat KPU menetapkan presiden terpilih periode 2019-2024 dengan diikuti aksi massa turun ke jalan besar-besaran yang dilakukan oleh pendukung capres yang tidak terpilih. Puji Tuhan dan alhamdulillah Mas, bahwa kegaduhan politik di 2019 ini segera berakhir pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, di mana atas kepentingan bangsa dan negara, Capres Prabowo Subianto pun menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Kami optimis Mas, bahwa di tahun 2020 kondisi untuk politik dalam negeri kita akan sejuk dan tenang. Sekalipun pada 2020 ini akan banyak agenda, yaitu agenda politik pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti 270 daerah dan melibatkan 107 juta pemilih. Ya, semoga Indonesia toto titik tentrem Kertoharjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono, ini menarik sekali. Tadi dikatakan bahwa 22 Mei puncaknya eskalasi politik itu ketika kemudian demonstrasi besar-besaran di depan gedung Bawaslu, lalu kemudian akhirnya di penghujung tahun kemudian rekonsiliasi begitu damai. Apakah nanti di 2020 jangan-jangan mungkin ini bukan antara elit politik tapi kemudian tadi soal Omnibus Law, pekerja dan demo dan sebagainya. Kita akan ulas Mas Kohar usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tadi ada Pak Edward, Pak Syahril, Pak Ikhwan, dan juga Pak Bambang. Apa yang ingin Anda garis bawahi? Terutama tadi kalau tadi kata Pak Bambang, eskalasi politik menurun di akhir tahun karena ada kemudian rekonsiliasi. Apakah kemudian 2020 akan ada menemukan dinamika baru? Jadi dari penelpon maupun hampir semuanya, sepertinya aura yang diluarkan gitu, disampaikan itu adalah aura-aura yang positif, aura optimistis menyambut tahun 2020. Tentu saja itu berarti bagus bagi Republik ini. Kenapa? Karena memang begini, saya pakai dasar agama. Jadi ada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan begini, seandainya engkau tahu bahwa kiamat itu besok dan di tanganmu ada segenggam benih, maka tanamlah benih itu. Artinya apa? Meskipun di injury time, seandainya besok akan ada bencana sekalian, tetap kalau kamu di tanganmu ada benih, jangan ditahan, tanamlah. Kebaikan itu apapun ada hasilnya bagi orang lain. Di Injil di Nasrani juga ada kan ajaran jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu akan hari kemarin, hari ini, hari esok itu akan memiliki kesusahannya sendiri-sendiri dan akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Jadi banyak sekali sandaran ideologi, sandaran spiritual yang bisa kita pakai untuk menyongsong pergantian tahun. Seburuk apapun atau sebesar apapun tantangannya, itu kita tetap harus menanam pohon harapan. Kenapa? Orang yang galau, orang yang sangat risau, hidupnya penuh kerisauan, pesimistis, itu orang yang malas menanam pohon harapan. Kalau kita rajin menanam pohon harapan, meskipun dalam kondisi yang seburuk apapun situasinya, sebesar apapun dan seberat apapun tantangannya, maka akan muncul sesuatu yang baik, sesuatu yang barangkali orang menyebut sebagai keajaiban. Orang menyebut sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba datang, ada sesuatu keuntungan-keuntungan. Karena itu optimistis itu penting. Tetapi kita juga harus tetap waspada. Karena pasti akan ada banyak sekali efek, ada banyak gejolak yang tentu penuh
kepastian. Ketidakpastian itu kan kepastian itu sendiri. Jadi kepastian itu kan ketidakpastian itu. Oke, tapi kalau kita bicara kalau ekonomi ada siklusnya begitu ya. Habis resesi biasanya langsung naik, habis bullish bisa jadi ada bearish. Tapi kalau biasanya setelah politik atau namanya puncak politik di sebuah masa pemilu, apakah kemudian tahun berikutnya akan lebih stabil? Kalau belajar dari secara historis begitu. Biasanya kan seperti itu. Jadi ketika puncaknya sudah tercapai, maka orang akan memberikan kesempatan, paling tidak selama 1 tahun. Konsolidasi gitu, masa-masa konsolidatif. Tetapi gitu ya. yang perlu juga harus kita catat adalah bahwa tantangan 2020 adalah tantangan dari masyarakat sipil yang beberapa mulai tidak puas. Ada yang tidak BPJS, puas dengan kesehatan. Betul, ada yang tidak puas dengan undang-undang revisi undang-undang KPK, pemilihan KPK dan seterusnya. Lalu ada yang tidak puas dengan beberapa kasus penegakan hukum dan semuanya itu akan ditumpahkan sepertinya. Jadi bukan antara elit dengan elit, tapi sekarang dengan masyarakat sipil dengan elit. Ya, civil society dalam pengertian kelompok-kelompok civil society lah, beberapa kelompok-kelompok civil society yang masyarakat yang sekarang semakin kritis ini akan mencoba untuk melihat fenomena 2019 ini kemudian untuk ditarik ke 2020 dan akan menjadi agenda isu. Nah, tentu saja ini kita juga harus sabar dalam menghadapinya dan dengan beradu argumentasi yang secara sehat gitu. Tadi yang di awal sudah saya katakan, beradu argumentasi secara sehat. Kepentingannya adalah untuk mencari solusi supaya apa? Supaya tantangan yang sangat berat di 2020 bisa diatasi. Karena banyak yang seperti saya katakan tadi bahwa kita masih membutuhkan roda ekonomi lebih bergerak lebih cepat lagi. Karena kan kita masih menghadapi apa yang disebut dengan current account deficit. Ya kan, current account deficit kita kan masih dari waktu ke waktu itu masih menjadi persoalan. Impor minyak kita yang masih tinggi, yang akhirnya menimbulkan current account deficit, sekarang baru mulai disisir satu persatu. Bagaimana mengendalikan supaya impor tidak terjadi dengan bauran tadi B20, B30, bahkan nanti B50, B100 ya, yang step by step itu akan dilakukan dan itu semua bisa ambiar atau bisa bubar. Ya, itu bisa bubar, bisa ambiar kalau stabilitas tidak dijaga. Oke, belum lagi hilirisasi yang juga harus ditata di berbagai sektor gitu. Iya, hilirisasi di berbagai sektor yang harus betul-betul kita lakukan karena memang selama ini kan kita ada dalam jebakan komoditas. Ekonomi kita berada dalam jebakan komoditas. Komoditas lagi turun. Nah, ketika komoditas lagi turun, sulit. Seperti kayak sekarang ini, kan repot. Baik. Karena itu kita tetap optimistis menghadapi 2020, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu apa? Politik harus kita jaga dalam kondisi yang stabil, kondusif. Bisa diulangi mungkin Mas Kohar soal benih tadi sebagai closing statement dari Anda di penutup tahun ini. Jadi seandainya esok itu hari kiamat, seandainya engkau tahu bahwa esok itu hari kiamat dan di tanganmu ada segenggam benih, maka segera tanamlah benih itu. Karena itu bersegeralah menanam kebaikan, menanam pohon kebaikan. Dan menanam optimisme begitu. Baik, menanam optimisme. Jelang 2020 dengan penuh optimisme, kita berharap politik lebih stabil, ekonomi juga lebih stabil dan juga lebih baik di 2020.